Halo Sobat Finansial, di tengah dinamika kehidupan kota yang serba cepat, banyak dari kita mulai bertanya-tanya, apakah hidup di desa justru menawarkan keunggulan finansial yang tak terduga? Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas 15 alasan mengapa hidup di desa bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan secara finansial. Tak hanya sekedar menawarkan ketenangan dan udara segar, kehidupan di desa juga menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Dari biaya hidup yang lebih rendah hingga peluang usaha yang unik. Desa memiliki kelebihan tersendiri yang mungkin tidak bisa Anda temukan di perkotaan. Di sini setiap pengeluaran dan investasi bisa dimaksimalkan dengan cara yang lebih efisien. Melalui video ini kami mengajak Anda untuk melihat dari dekat berbagai alasan finansial yang mendasari kenapa hidup di desa dapat menjadi pilihan strategis. Pastikan Anda menonton hingga akhir untuk mendapatkan insight mendalam dan tips praktis yang bisa langsung diterapkan guna meningkatkan kualitas hidup dan kondisi keuangan Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan yang pertama, yaitu adalah tentu saja biaya hidup yang lebih rendah. Di desa, biaya hidup umumnya lebih rendah dibandingkan dengan kota besar. Harga pangan, perumahan, dan transportasi cenderung lebih bersahabat, sehingga memungkinkan Anda untuk mengalokasikan dana ke kebutuhan lain atau investasi jangka panjang. Rumah dan lahan di desa biasanya ditawarkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini memungkinkan Anda memiliki hunian yang layak dengan modal yang tidak terlalu besar, sekaligus mengurangi beban cicilan atau sewa yang tinggi di perkotaan. Pengeluaran sehari-hari seperti belanja kebutuhan pokok juga relatif lebih murah. Pasar tradisional dan petani lokal menawarkan produk segar dengan harga yang bersaing, yang pastinya berdampak positif pada anggaran bulanan Anda. Dengan biaya hidup yang lebih rendah, Anda memiliki peluang untuk menabung lebih banyak. Dana yang tersimpan bisa dialokasikan untuk investasi, pendidikan, atau usaha sampingan sehingga meningkatkan kestabilan finansial di masa depan. Secara keseluruhan, hidup di desa memberikan ruang bagi Anda untuk mengatur keuangan dengan lebih bijak dan terencana. Kelebihan biaya hidup yang rendah merupakan modal awal yang kuat untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan finansial. Kemudian alasan yang kedua adalah harga properti dan tanah yang terjangkau. Di desa, harga properti dan tanah biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini membuka peluang besar bagi Anda yang ingin berinvestasi di bidang properti tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Investasi di properti desa seringkali memiliki potensi apresiasi nilai yang tinggi seiring berkembangnya infrastruktur dan minat masyarakat terhadap lingkungan yang lebih asri. Anda bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang dari peningkatan nilai aset tersebut. Selain itu, lahan yang luas di desa memungkinkan Anda untuk mengembangkan berbagai jenis usaha, seperti pertanian, perkebunan, atau bahkan homestay. Diversifikasi investasi seperti ini dapat membantu mengurangi resiko finansial di masa depan. Harga tanah yang terjangkau juga berarti modal awal yang lebih kecil untuk memulai bisnis properti. Anda bisa memanfaatkan kelebihan ini untuk merancang proyek pembangunan yang inovatif dan bernilai lebih tinggi. Dengan strategi investasi yang tepat, memiliki properti atau lahan di desa bisa menjadi langkah cerdas untuk membangun kekayaan. Manfaatkan keunggulan harga yang rendah sebagai batu loncatan menuju stabilitas dan pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Kemudian alasan yang ketiga adalah potensi usaha pertanian yang menguntungkan. Pertanian merupakan sektor andalan di desa yang menawarkan potensi keuntungan besar. Dengan lahan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, usaha pertanian dapat dijalankan dengan biaya yang relatif efisien, namun berpeluang menghasilkan pendapatan yang stabil. Modernisasi dan teknologi pertanian telah membuka banyak celah inovasi, sehingga para petani kini bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk mereka. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari sektor pertanian. Diversifikasi produk pertanian seperti tanaman organik, rempah-rempah, atau hortikultura juga memungkinkan petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pasar ekspor dan permintaan produk sehat semakin meningkat menambah nilai jual produk desa.
Dukungan dari pemerintah dan komunitas petani lokal juga turut berperan dalam meningkatkan efisiensi usaha pertanian. Program pelatihan, subsidi, dan akses pasar semakin memudahkan para pelaku usaha untuk berkembang. Dengan mengoptimalkan potensi pertanian, kehidupan finansial di desa bisa tumbuh secara signifikan. Usaha pertanian yang menguntungkan bukan hanya menjamin pasokan pangan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang dapat menopang kesejahteraan ekonomi keluarga. Kemudian alasan yang keempat adalah peluang investasi di sektor perkebunan. Desa menawarkan lahan yang luas dan subur untuk pengembangan perkebunan, yang menjadi salah satu sektor investasi yang menarik. Tanaman perkebunan seperti kopi, teh, dan kelapa sawit memiliki potensi pasar yang besar dan permintaan global yang terus meningkat. Investasi di sektor perkebunan cenderung lebih stabil karena didukung oleh faktor alam yang mendukung pertumbuhan tanaman. Cuaca yang bersahabat dan kesuburan tanah di desa memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lahan perkotaan yang terbatas. Teknik budidaya modern yang mulai diterapkan di perkebunan desa turut meningkatkan produktivitas. Penerapan teknologi pertanian dan irigasi yang efisien membantu petani mengelola lahan dengan lebih optimal, sehingga hasil panen pun meningkat secara signifikan. Dukungan dari berbagai lembaga keuangan dan program pemerintah juga membuka peluang investasi di sektor ini. Modal yang lebih rendah dan resiko yang terukur membuat investasi di perkebunan menjadi pilihan menarik bagi investor lokal maupun asing. Secara keseluruhan, sektor perkebunan di desa memberikan peluang investasi yang menjanjikan. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil dari perkebunan bisa menjadi sumber pendapatan jangka panjang, sekaligus mendukung stabilitas finansial di lingkungan pedesaan. Kemudian alasan yang kelima adalah lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Hidup di desa memberikan Anda kesempatan untuk menikmati lingkungan yang lebih bersih dan alami. Udara segar, kebun hijau, dan jauh dari polusi kota membuat kesehatan tubuh tetap terjaga, yang secara tidak langsung dapat mengurangi biaya pengeluaran untuk perawatan kesehatan. Gaya hidup sehat yang terwujud dari kebiasaan berkebun, berjalan di alam, dan berolahraga di luar ruangan turut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga produktivitas kerja dan kualitas hidup. Ketersediaan makanan organik dan hasil bumi segar di desa juga berkontribusi terhadap pola makan yang lebih sehat. Konsumsi makanan yang bebas pestisida dan bahkan kimia berbahaya dapat mengurangi resiko penyakit kronis dan biaya pengobatan jangka panjang. Lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat membantu Anda membangun kebiasaan positif yang berkelanjutan. Dengan kondisi tubuh yang prima, Anda dapat fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas tanpa harus terganggu oleh masalah kesehatan. Dengan semua keuntungan tersebut, lingkungan pedesaan tidak hanya memberikan ketenangan pikiran, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi pengeluaran kesehatan. Kesehatan yang optimal menjadi fondasi kuat bagi kemakmuran finansial jangka panjang. Kemudian alasan yang keenam, kenapa hidup di desa bisa lebih baik secara finansial adalah komunitas yang erat dan saling mendukung. Kehidupan di desa biasanya diwarnai dengan kehangatan hubungan antar warga. Komunitas yang erat memungkinkan adanya saling mendukung, baik dalam hal sosial maupun ekonomi yang seringkali menjadi modal penting dalam mengatasi tantangan finansial. Dukungan komunitas ini tercermin dalam semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi masalah. Ketika satu anggota komunitas mengalami kesulitan, bantuan dan dukungan dari tetangga pun datang dengan cepat, mengurangi beban ekonomi secara kolektif. Kolaborasi antar warga juga membuka peluang untuk usaha bersama atau koperasi yang dapat meningkatkan daya tawar ekonomi. Dengan bergabung dalam kelompok usaha, modal dan resiko dapat dibagi sehingga keuntungan yang didapat pun lebih optimal. Koneksi yang terjalin dalam komunitas desa juga dapat membuka akses informasi tentang peluang bisnis atau program bantuan pemerintah. Informasi semacam ini sangat berharga dalam merencanakan dan menjalankan usaha yang sukses. Dengan lingkungan yang saling mendukung, hidup di desa terasa lebih aman secara finansial. Rasa kebersamaan dan kepercayaan antar warga menjadi landasan kuat dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
Kemudian alasan yang ketujuh adalah akses ke sumber daya alam yang melimpah. Salah satu keunggulan utama tinggal di desa adalah akses langsung ke sumber daya alam yang melimpah. Tanah yang subur, air yang jernih, dan hutan yang luas merupakan modal alami yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam ini tak hanya terbatas pada sektor pertanian saja, melainkan juga membuka peluang di sektor perkebunan, peternakan, dan industri pengolahan. Keberagaman sumber daya memungkinkan diversifikasi pendapatan yang signifikan. Dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, potensi alam yang ada dapat dioptimalkan tanpa merusak ekosistem. Pendekatan berkelanjutan ini akan menjamin keberlanjutan usaha serta meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya yang dimiliki. Akses ke alam yang melimpah juga berarti biaya operasional yang lebih rendah dalam pengadaan bahan baku. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha, karena dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan margin keuntungan. Dengan segala potensi yang ada, sumber daya alam di desa merupakan aset berharga yang jika dikelola dengan baik, dapat membawa kemakmuran finansial jangka panjang. Investasi di sektor yang berbasis alam pun memiliki resiko yang lebih terkendali dan prospek yang menjanjikan. Kemudian alasan yang ke-8 adalah peluang pengembangan usaha pariwisata desa. Pariwisata desa kini semakin populer sebagai alternatif liburan yang menawarkan pengalaman autentik dan dekat dengan alam. Keindahan alam, budaya lokal, dan tradisi yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Usaha pariwisata di desa tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi pengunjung, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal. Homestay, wisata agro, dan paket wisata budaya merupakan beberapa contoh usaha yang bisa dikembangkan. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin membaik dan promosi yang tepat, potensi pariwisata desa dapat berkembang pesat. Peningkatan jumlah wisatawan tentunya berdampak positif pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Para pelaku usaha di bidang pariwisata pun dapat memanfaatkan keunikan budaya dan alam desa untuk menciptakan produk wisata yang berbeda dari biasanya. Kreativitas dalam merancang pengalaman wisata akan menambah nilai jual serta menarik lebih banyak pengunjung. Investasi dalam pariwisata desa merupakan langkah strategis untuk diversifikasi ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada, desa dapat menjadi destinasi unggulan yang mendorong pertumbuhan finansial dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian alasan yang ke-9 adalah dukungan pemerintah dan kebijakan pro-desa. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan desa. Berbagai bantuan, subsidi, dan pelatihan usaha disediakan guna mendorong kemajuan ekonomi di wilayah pedesaan. Kebijakan pro-desa ini membantu masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pemasaran produk lokal. Langkah ini sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dalam hal peluang ekonomi. Dengan adanya dukungan kebijakan, para pelaku usaha di desa pun merasa lebih percaya diri untuk mencoba inovasi baru. Program-program pemerintah yang tepat sasaran turut meningkatkan daya saing produk lokal di pasar regional bahkan nasional. Bantuan dan pendampingan dari institusi pemerintah memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor. Kepastian ini merupakan modal penting bagi pelaku usaha untuk mengambil resiko dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, dukungan pemerintah membuktikan bahwa desa memiliki potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan. Kebijakan pro-desa memberikan fondasi kuat bagi pertumbuhan finansial yang lebih inklusif dan merata. Kemudian alasan finansial kenapa hidup di desa lebih baik yang ke-10 adalah modal usaha yang lebih mudah didapat. Di desa, kebutuhan modal usaha seringkali lebih mudah didapat karena skala usaha yang lebih kecil dan resiko yang lebih terukur. Lembaga keuangan lokal dan koperasi seringkali menyediakan fasilitas pinjaman dengan bunga yang kompetitif. Modal yang lebih mudah didapat juga memungkinkan pelaku usaha untuk memulai bisnis dengan investasi awal yang tidak memberatkan. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menciptakan usaha yang kreatif dan inovatif.
Pendekatan keuangan mikro yang semakin berkembang di pedesaan turut mendukung kemudahan dalam mengakses dana. Program kredit usaha rakyat atau KUR misalnya memberikan akses modal kepada para pengusaha dengan prosedur yang relatif sederhana. Dengan ketersediaan modal usaha yang lebih mudah, resiko gagal usaha pun dapat diminimalisir. Pendekatan ini membantu pelaku usaha untuk mencoba berbagai model bisnis baru tanpa harus khawatir kehilangan investasi secara besar. Secara keseluruhan, kemudahan dalam memperoleh modal usaha di desa memberikan peluang bagi masyarakat untuk tumbuh secara ekonomi. Dengan dana yang tersedia, inovasi dan pertumbuhan usaha dapat terwujud dengan lebih optimal dan berkelanjutan. Kemudian alasan yang ke-11 adalah diversifikasi pendapatan melalui UMKM. Di desa, UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah menjadi ujung tombak penggerak ekonomi lokal. Diversifikasi pendapatan melalui berbagai usaha kecil ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Berbagai jenis usaha, mulai dari kerajinan tangan, kuliner hingga jasa pariwisata dapat dikembangkan dengan modal yang relatif kecil. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan saling menguatkan di tingkat lokal. Kehadiran UMKM juga mendorong tersedianya lapangan kerja baru bagi warga desa. Dengan lebih banyak peluang pekerjaan, pendapatan keluarga meningkat dan kesejahteraan ekonomi pun dapat terjaga secara merata. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat pun kerap memberikan pelatihan serta pendampingan untuk pengembangan UMKM. Langkah ini memastikan bahwa para pelaku usaha mendapatkan pengetahuan dan strategi yang tepat dalam mengelola bisnis mereka. Dengan diversifikasi pendapatan melalui UMKM, resiko keuangan dapat tersebar secara lebih merata. Masyarakat desa pun semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi karena mereka memiliki beberapa aliran pendapatan yang saling mendukung. Kemudian alasan yang ke-12 adalah biaya pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau. Hidup di desa memungkinkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Banyak fasilitas lokal menawarkan pelayanan yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti di kota besar. Pendidikan di desa kerap kali memiliki kelas yang lebih kecil, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih intens antara guru dan murid. Kondisi ini mendukung proses belajar yang lebih efektif dan personal bagi anak-anak. Di bidang kesehatan, klinik dan puskesmas di desa sering memberikan pelayanan dasar dengan biaya yang lebih murah. Hal ini membantu keluarga dalam mengelola anggaran kesehatan tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. Biaya hidup yang lebih rendah juga berdampak pada pengeluaran untuk pendidikan lanjutan dan program pelatihan. Masyarakat dapat mengalokasikan dana tersebut untuk investasi masa depan, seperti beasiswa atau kursus keterampilan. Dengan segala keuntungan tersebut, desa menjadi lingkungan yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga ramah bagi perkembangan pendidikan dan kesehatan. Hal ini berujung pada stabilitas keuangan dan peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Kemudian alasan yang ketiga adalah kesempatan untuk membangun usaha keluarga. Di desa, nilai kekeluargaan sangat kental dan seringkali menjadi basis untuk membangun usaha bersama. Peluang untuk menggabungkan kekuatan dan sumber daya keluarga menjadi salah satu keunggulan finansial yang tidak bisa diabaikan. Usaha keluarga memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara efisien. Dengan bekerja sama, anggota keluarga dapat saling mendukung dalam mengelola bisnis, hingga risiko kegagalan dapat diminimalkan. Kebersamaan dalam usaha keluarga juga menciptakan sinergi yang kuat. Setiap anggota memiliki peran khusus mulai dari produksi, pemasaran, hingga administrasi yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan usaha secara keseluruhan. Usaha keluarga di desa seringkali didorong oleh nilai-nilai tradisional yang mengutamakan kejujuran, kerja keras, dan saling percaya. Nilai-nilai inilah yang membantu menciptakan reputasi positif dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Dengan membangun usaha bersama keluarga, tidak hanya keuntungan finansial yang didapat, tetapi juga kebahagiaan dan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.
Ini merupakan investasi jangka panjang yang tak ternilai dalam menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Kemudian alasan yang ke-14 adalah investasi di bidang energi terbarukan dan lingkungan. Desa memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan, seperti panel surya, biogas, dan pemanfaatan limbah organik. Investasi di bidang ini sejalan dengan tren global menuju energi yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, penggunaan energi terbarukan dapat menekan biaya listrik dan operasional usaha. Teknologi hijau ini tidak hanya mendukung lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Investasi di energi terbarukan juga sering didukung oleh berbagai insentif pemerintah. Subsidi dan kemudahan perizinan memberikan dorongan tambahan bagi pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan operasional mereka. Selain mengurangi biaya operasional, investasi ini juga berpotensi meningkatkan nilai properti dan aset usaha. Masyarakat desa yang mengadopsi teknologi hijau menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan begitu, energi terbarukan menjadi kunci untuk membuka peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan. Langkah ini menegaskan komitmen desa dalam mengoptimalkan potensi alam demi kesejahteraan bersama. Kemudian alasan finansial bahwa hidup di desa lebih baik yang ke-15 adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hidup di desa menawarkan kesempatan untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang seringkali sulit dicapai di kota besar. Suasana tenang dan ritme kehidupan yang lebih lambat memberikan ruang untuk istirahat dan refleksi diri. Keseimbangan ini memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Waktu luang yang lebih banyak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan peningkatan kualitas hidup secara holistik. Lingkungan yang tidak terlalu padat dan sibuk juga mengurangi tingkat stres. Kondisi mental yang lebih baik ini berdampak positif pada produktivitas dan kreativitas dalam bekerja, sehingga usaha yang dijalankan pun cenderung lebih sukses. Dengan waktu yang lebih fleksibel, Anda dapat mengatur jadwal kerja yang lebih adaptif. Fleksibilitas ini memungkinkan pencapaian target finansial tanpa mengorbankan kualitas waktu bersama keluarga dan diri sendiri. Secara keseluruhan, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi kunci utama dalam meraih kesejahteraan finansial. Hidup di desa tidak hanya tentang mengelola keuangan, tetapi juga tentang membangun kualitas hidup yang seimbang dan bermakna. Itulah rangkuman dari 15 alasan mengapa hidup di desa bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan finansial. Mulai dari biaya hidup yang lebih murah, peluang investasi yang menjanjikan, hingga dukungan komunitas yang erat. Semua faktor ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pribadi dan keluarga. Dengan berbagai keunggulan yang telah kita bahas, jelas bahwa desa menawarkan banyak potensi untuk mengoptimalkan keuangan dan kualitas hidup. Setiap alasan yang telah dijelaskan memberikan gambaran bahwa memilih hidup di desa bukan hanya soal mencari ketenangan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan secara finansial. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan tips keuangan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga informasi ini membantu Anda dalam meraih kesejahteraan finansial yang lebih optimal. Saya harap dengan adanya video ini, kamu bisa memiliki beberapa gambaran ekonomi terkait usaha yang bisa kita kembangkan saat kita hidup di desa, maupun bagi kamu yang sedang hidup di kota dan ingin mulai pindah ke desa. Karena memang dimanapun kita berada, peluang ekonomi itu tetap ada, tergantung bagaimana kita melihat diri kita dan peluang yang ada di sekitar kita, atau bagaimana kita melihat lingkungan kita. Sekian dari video ini, wassalam.